Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Yang terhormat pada Bapak Dr. Haji Masudi MPD selaku penguji utama. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Nur Harisudin MPhil selaku pembimbing 1 dan yang terhormat kepada Bapak Dr. Haji Ubaidillah MAG selaku pembimbing kedua. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa berkumpul dalam acara seminar proposal Masuci Azhari dalam keadaan sehat walafiat meskipun hanya dalam bisa bertatap muka melalui Zoom. Untuk sebelum dimulai, mari kita membaca basmalah dengan harapan semoga acara seminar proposal Masuci Azhari pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja. Ambil nguji saya. Lanjut. Untuk mempersingkat waktu memaparkan hasil proposalnya pada Masuci Azhari, dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Mbak Rosi yang sudah bersedia menjadi moderator pada kesempatan hari ini. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan membaca Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tuhrina wa maulana Muhammad al-Abadi. Yang kami hormati penguji utama Bapak Dr. Haji Masudi MPD, yang kami hormati pembimbing 1 Profesor Dr. Nur Harisudin MPhil, yang kami hormati pembimbing 2 Dr. Haji Ubaidillah MAG, dan yang kami banggakan segenap teman-teman di dunia maya dan di tempatnya masing-masing. Semoga perjumpaan kali ini membawa hikmah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja, di sini kami akan mempresentasikan proposal tesis kami yang diuji pada hari ini, hari Jumat, tanggal 29 Januari 2021, jam 8.30 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Langsung saja. Penelitian. Upaya kiai dalam menumbuhkan kecerdasan emosional dan spiritual ESQ remaja melalui Majelis Ta'lim. Studi kasus di Majelis Ta'lim Al-Muhibbi Barakatul Qadiri, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Konteks penelitian. Kecerdasan emosional dan spiritual itu sangat penting bagi pembentukan karakter bangsa. Kecerdasan ini merupakan elemen penting bagi masyarakat, khususnya generasi muda saat ini. Remaja yang memiliki kecerdasan emosional dan spiritual yang tinggi akan terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama, hal-hal yang dilarang oleh pemerintah, seperti perilaku asusila, miras atau minuman keras, narkoba, perjudian, perampokan, prostitusi online, pembunuhan, dan lain sebagainya, yang intinya sangat merugikan. Hasil wawancara kami dengan salah satu jemaah Majelis Taklim, ini bernama Nilam, remaja 18 tahun. Saat kami wawancara dengannya, menurut penuturan darinya, sebelum dia mengikuti kegiatan di Majelis Taklim ini, dia sering bergaul dengan orang-orang yang kurang baik akhlaknya.
sekian bulan dia bergaul dengan orang yang demikian, akhirnya dia terjerumus untuk mengikuti langkah-langkah yang kurang baik dari temannya. Seperti minum minuman keras, sering meninggalkan sholat, dan sering membohongi kedua orang tuanya. Dan setelah dia itu mencoba mengikuti ajakan kakaknya untuk mengikuti pikiran di majelis taklim, sedikit demi sedikit dia menyadari akan kesalahannya yang sudah dia perbuat di masa lalu. Dia juga menyadari dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Karena dia merasa bahwasanya kalau dia sampai mengulangi lagi, maka dia harus memulai dari nol lagi pendekatannya kepada Yang Maha Kuasa. Setelah dia istiqomah dalam mengikuti kegiatan zikir dan di majelis taklim, dia merasa pikirannya tidak galau lagi karena dulunya dia pikirannya galau, sering putus asa dan sebagainya. Dia tidak galau lagi, rajin mengikuti kegiatan majelis taklim, bahkan sekarang dia sudah menjadi salah satu personel hadroh di majelis taklim yang ia ikuti, dan juga merasa segala langkah hidupnya selalu diawasi oleh Allah. Ini wawancara yang pertama. Sebenarnya ada 3 narasumber, 3 orang yang kami wawancarai. Di antaranya juga ada Imam, dia berusia 27 tahun. Dia dulunya sejak kerja di Bali, ya, dia bergaul dengan orang-orang yang berakhlak tidak baik. Ini malah lebih parah kalau yang Imam ini. Yang Imam ini pernah mencuri, pernah miras, pernah pakai itu ekstasi dan lain sebagainya. Bahkan Imam ini dulunya juga pernah digerebek polisi katanya begitu. Tapi setelah dia pulang ke Sumberjati, di Sumberjati, dia jadi kuli bapaknya, kuli bangunan, bekerja di pondok pesantren ini. Akhirnya kalau siang dia bekerja, kalau malam dia tinggal di pondok. Lambat laun dia mengikuti kegiatan di pondok tersebut, di masjid taklim tersebut. Lama-lama dia juga menyadari akan kesalahannya. Dan lama-lama dia juga mulai insaf, mulai tidak akan mengulangi apa yang sudah dia perbuat di masa lalu. Kenakalan remaja tidak menjadi hal yang mengejutkan lagi di masyarakat. Misalnya kasus pada tahun 2018 yang lalu. Seorang bocah laki-laki berusia 14 tahun di Selangor ditangkap karena menggunakan zat ilegal. Dia ditangkap di sekolahnya bersama dengan 2 temannya, usia 15 dan 17. Sementara di Jakarta, tahun 2019 yang lalu, seorang gadis berusia 17 tahun ditangkap karena menjalankan prostitusi online. Pada saat kegiatan majelis taklim selesai, peneliti bertanya kepada salah satu jemaah namanya Muhammad Hasan, 46. Menurut keterangan dari beliau, dengan mengikuti kegiatan majelis taklim yang di dalamnya ada zikir, manakib, Syekh Abdul Qadir, ada salawat Nabi, ada bacaan Al-Quran, siraman rohani dari para kiai, beliau merasa semakin giat untuk selalu berselawat, membaca Al-Quran, dan membantu orang yang membutuhkan. Majelis taklim yang hendak peneliti adalah Majelis Taklim Al-Muhibbi Barakatul Qadiri yang dipimpin oleh Ustadz Khaironi Abdillah. Beliau berasal dari Banyuwangi dan merupakan santri kesayangan Ki Muzakita. Majelis Taklim dipimpin olehnya terletak di Desa Sempolan, Kecamatan Sino, Kabupaten Jember. Majelis Taklim ini merupakan cabang dari Majelis Taklim Al-Qadiri Jember. Kegiatan di Majelis Taklim ini rutin setiap malam dengan kegiatan keagamaan seperti darusan, ada selawatan, ada qiyamul lail, salat hajat dan sebagainya. Ada sholat berjemaah dan lain sebagainya. Pada seminggu sekali, pada malam Rabu itu dilaksanakan zikir manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau Rabu-Rabu biasa itu jemaah yang hadir sekitar 200-an. Kalau Rabu manis berkisar sampai 350 orang yang hadir. Hal-hal yang unik di Majelis Taklim ini adalah yang pertama, istiqomahan dalam melaksanakan zikir manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Orang yang sudah
sudah sekian kali ikut majelis taklim ini, kalau dia tidak datang maka dia merasa apa ya? Merasa ada sesuatu yang kurang lengkap pada dirinya. Ya. Yang kedua, ajang sana antar jemaah. Jadi mempererat tali silaturahmi. Terus jemaah yang ketiga, jemaah berbondong-bondong berdatangan dari berbagai penjuru desa. Bahkan sampai lintas kecamatan dan kabupaten. Kemarin kami lihat ada yang dari Banyuwangi, ada yang dari Bondowoso, Situbondo, dan juga antar kecamatan yang lain. Yang keempat, ketenangan hati para jemaah setelah istiqomah mengikuti kegiatan majelis taklim. Mereka merasa tenang hatinya, karena merasa semakin dekat dengan Sang Maha Kuasa. 5. Gemar bersedekah dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Jadi bersedekah, karena di sana tuh dianjurkan setelah kita berselawat, dianjurkan bersedekah. Dari mulai yang sedekah yang paling kecil sampai yang nggak ada hingga. Yang keenam, jemaah selalu membawa air mineral dengan harapan air yang sudah dibacain doa bersama-sama tadi itu membawa keberkahan bagi kita, bagi yang meminumnya. Karena air kalau kita bacakan hal-hal yang baik seperti bacaan Quran, maka molekul-molekul air atau apa ya intinya enzim-enzim yang terkandung dalam air itu menjadi baik lah begitu. Yang ketujuh, saling memotivasi antar jemaah. Bagi ada jemaah yang sudah mulai down semangatnya, maka jemaah lain itu tidak bosan-bosannya untuk memotivasi agar orang tersebut menjadi istiqomah lagi. Selanjutnya, kecerdasan itu bermacam-macam bentuknya. Ada kalanya kecerdasan intelektual, kecerdasan yang menitikkan pada kemampuan seorang untuk memecahkan masalah pada potensi akal rasio. Yang kedua adalah kecerdasan emosional, yaitu kemampuan untuk merasa. Dan kunci kecerdasan emosional adalah kejujuran pada suara hati. Ini definisi dari Ari Ginanjar. Sedangkan kalau definisi dari style gitu, bahwasanya kecerdasan emosional adalah sekumpulan atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk bisa menghadapi atau mengatasi tuntutan kehidupan, begitu. Itu menurut stay di sini ada. Yang ketiga, kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual adalah kemampuan seorang untuk dapat memberi makna spiritual terhadap perkataan, perbuatan, tindak lakunya, serta dia mampu mengimplementasikan nilai-nilai agama sebagai pusat keyakinan dan landasan untuk melakukan sesuatu dengan benar, dengan cara yang benar, serta mampu menyinergikan IQ, EQ, dan SQ secara komprehensif. Sejalan dengan Undang-Undang Siddinas Pasal 30 tahun 2003, maka untuk mewujudkan hal tersebut perlu penanaman nilai-nilai keagamaan sosial baik di pendidikan formal, non formal, dan informal, seperti lembaga sekolah, sosial, majelis taklim, dan pendidikan keluarga serta lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang nantinya bisa menjadikan insan kamil yang bermanfaat buat dirinya, keluarganya, dan juga orang lain. Dari paparan-paparan di atas, jelas bahwasanya pengaruh positif dari kegiatan majelis taklim ini sangat efektif sebagai upaya untuk menumbuhkan kecerdasan emosional, hablum minan nas wal alam, dan kecerdasan spiritual, hablum minallah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul tesis, upaya kiai dalam menumbuhkan kecerdasan emosional dan spiritual remaja melalui majelis taklim. Studi kasus di Majelis Taklim Al-Muhibbi, Barakatul Qadiri, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Untuk fokus penelitian, di sini ada dua. Yang pertama, bagaimana upaya kiai dalam menumbuhkan kecerdasan emosional remaja melalui Majelis Taklim. Studi kasus di Majelis Taklim Al-Muhibbi, Barakatul Qadiri, Silo, Jember. Yang kedua, bagaimana upaya kiai dalam menumbuhkan kecerdasan spiritual remaja melalui Majelis Taklim, studi kasus Al-Muhibbi Barakatul Qadiri,
Silo, Jember. Tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan bagaimana upaya kiai dalam menumbuhkan kecerdasan emosional remaja melalui majelis taklim. Di kasus di Al-Muhyiddin Barakatul Qadiri. Yang kedua, mendeskripsikan bagaimana upaya kiai dalam menumbuhkan kecerdasan spiritual remaja melalui majelis taklim di Al-Muhyiddin Barakatul Qadiri. Selanjutnya, definisi istilah. Definisi istilah yang dimaksud oleh peneliti dengan judul tesis upaya kiai dalam menumbuhkan kecerdasan emosional dan spiritual remaja melalui majelis taklim adalah upaya-upaya yang diterapkan dalam sebuah majelis taklim yang nantinya bisa membentuk insan kamil, yaitu manusia yang cerdas akan emosional dan spiritualnya serta selalu memberikan manfaat kebaikan buat sesama manusia, alam, makhluk lainnya, serta menjadi penegak kebenaran dan keadilan, serta membasmi kemungkaran, selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjalankan segala apa yang diperintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Penelitian terdahulu. Di sini ada 5. Yang pertama dari tesis dari Hernawati, mahasiswa Win Maulana Malik Ibrahim 2016 dan tesis emosional, spiritual, SQ dan relevansinya terhadap pendidikan agama Islam telah pemikiran Ari Ginanjar, Agustian dan pemikiran Muhammad Usman An-Najati. Persamaan dengan peneliti adalah hasil dari ini menunjukkan persamaan dengan peneliti yaitu pembahasan tentang kecerdasan emosional dan spiritual. Metodenya sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaannya, di penelitian ini menghasilkan sebuah konsep SQ yang bertujuan untuk mencari relevansi hubungan dengan pendidikan agama Islam. Sedangkan peneliti meneliti tentang upaya yang Kiai lakukan tentang bagaimana menumbuhkan ESQ. Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka, sedangkan peneliti menggunakan studi kasus. Orientasi penelitian. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui kecerdasan emosional dan spiritual adalah sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Tesis yang kedua, Jumiati, mahasiswa pasca sarjana. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijogo di Jakarta 2018 dengan judul tesis penanaman kecerdasan emosional dan spiritual melalui kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler di MI Ma'arif Sendang Karangsari Pengasih Kulon Progo. Hasil penelitian persamaannya itu penelitian ini menunjukkan persamaan dengan peneliti yaitu kecerdasan sama-sama membahas tentang kecerdasan emosional dan spiritual. Metodenya yang digunakan sama-sama pendekatan kualitatif. Perbedaannya, penelitian ini adalah penanaman kecerdasan hanya terbatas pada kegiatan ekstra dan intra di sekolah saja. Sedangkan peneliti meneliti tentang upaya yang berkaitan tentang menumbuhkan ESQ. Hasil originalitas penelitian. Hasil penelitian ini adalah bahwa implementasi penanaman kecerdasan emosional dan spiritual peserta didik pada kegiatan ekstra dan intra mampu memberikan hasil yang baik bagi siswanya dan akan terbiasa berbuat baik. Tesis yang ketiga, Aini Norma Rifah, mahasiswa pasca sarjana IAIN Metro Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah 2018 dengan judul tesis hubungan kecerdasan intelektual dan spiritual dengan hasil belajar akidah akhlak peserta didik MA Al-Mubarak. Persamaannya hasil ini menunjukkan persamaan dengan peneliti yaitu kecerdasan emosional sama-sama membahas tentang emosional dan spiritual. Kalau perbedaannya dalam tesis ini hanya tentang hubungan atau keterkaitan saja antara kecerdasan intelektual spiritual dengan hasil belajar. Sedangkan peneliti tentang upaya-upaya tentang menumbuhkan ESQ. Metode yang digunakan
di sini adalah kuantitatif, sedangkan punya peneliti kualitatif. Dari hasil penelitian ini jelas bahwasannya hubungan IQ dan SQ sangat erat hubungannya dengan keberhasilan belajar siswa. Tesis yang keempat, Nur Wahidah, mahasiswi PAI Pasca Sarjana IAIN Jember 2017 dengan judul tesis mengembangkan kecerdasan spiritual dan sosial melalui evaluasi hasil belajar pendidikan agama Islam siswa Madrasah Aliyah 2 Jember atau MAN 2 Jember. Persamaannya, penelitian ini sama-sama membahas tentang kecerdasan emosional dan spiritual. Metode sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah dalam tesis ini dijelaskan hanya tentang pengembangan antara kecerdasan spiritual dan sosial dengan evaluasi hasil belajar PAI. Sedangkan peneliti tentang upaya-upaya bagaimana menumbuhkan ESQ. Dari hasil penelitian, bahwasanya evaluasi bisa dijadikan satu-satunya cara untuk mengembangkan kecerdasan spiritual. Selanjutnya, Lasin Andi 2013 dengan judul tesis pengembangan kecerdasan spiritual dalam meningkatkan sumber daya guru studi multikasus di SDI Al-Fat Pare dan Min Dopo Ngasem Kabupaten Kediri. Hasil persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang kecerdasan spiritual. Metodenya sama menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaannya di tesis ini dijelaskan tentang pengembangan antara kecerdasan spiritual demi meningkatkan SDM guru. Mereka peneliti tentang upaya bagaimana menumbuhkan ESQ. Dari hasil penelitian ini jelas bahwasanya untuk meningkatkan SDM guru bisa dengan pengembangan kecerdasan spiritual. Sekian teori. Kecerdasan emosional dan spiritual, pengertian kecerdasan, pada hakikatnya intelijensi atau kemampuan yang dibawa sejak lahir yang memungkinkan seorang untuk berbuat sesuatu dengan cara tertentu. Kecerdasan merupakan salah satu anugerah dari Allah kepada manusia dan menjadikannya sebagai salah satu kelebihan manusia dibanding dengan makhluk lainnya. Dengan kecerdasannya, manusia dapat terus-menerus mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidupnya yang semakin kompleks melalui proses berpikir dan belajar secara terus-menerus. Pengertian kecerdasan emosional. Memahami emosi menjadi langkah awal dalam memahami hakikat kecerdasan emosional. Sedangkan untuk memahami emosi, terdapat beberapa penjelasan pengertian tentang emosi. Emosi adalah satu keadaan yang terangsang dari organisme, mencakup perubahan-perubahan yang disadari, yang mendalam sifatnya, disertai perubahan perilaku. Macam-macam emosi manusia yang dalam kehidupan sehari-hari muncul dan dikenal oleh masyarakat luas dapat diidentifikasikan di antaranya sebagai berikut. Amarah, ini menunjukkan rasa beringas, mengamuk, benci, dan sebagainya. Kesedihan, pedih, sedih, muram, galau, dan lain sebagainya. Ketakutan, itu ada cemas, takut, gugup, khawatir, was-was, waspada, sedih, dan sebagainya. Kenikmatan, bahagia, gembira, ringan, puas, riang, senang, terhibur, bangga, dan lain sebagainya. Cinta, penerimaan, persahabatan, kepercayaan, kebaikan hati, rasa dekat, bakti, hormat, dan lain sebagainya. Terkejut, terkesiap, takjub, dan terpana. Jengkel, hina, muak, benci, dan tidak suka. Malu, rasa salah, malu, hati, kesal, aib, dan hancur lebur. Definisi kecerdasan emosional menurut Ali Ginanjar adalah kemampuan untuk merasa. Dan kunci kecerdasan emosional adalah kejujuran pada suara. Goleman menjabarkan kecerdasan emosional dalam beberapa ranah, yakni kecerdasan emosi diri, mengelola emosi, motivasi diri, empati, dan
hubungan sosial. Stephen G. Stein and What Above mengatakan bahwa kecerdasan emosional merupakan serangkaian kemampuan atau sekumpulan kecakapan yang saling berhubungan dan membantu seseorang untuk berhasil mengatasi tuntutan dan tekanan lingkungan. Ciri-ciri kecerdasan emosional menurut Daniel Goleman adalah sebuah kemampuan seperti kemampuan untuk memotivasi diri dan bertahan menghadapi frustasi, mengendalikan dorongan hati dan tidak melebih-lebihkan kesenangan, mengatur suasana hati, dan menjaga agar beban stres tidak melumpuhkan kemampuan berpikir, berempati, dan berdoa. Pak Sapiro menyebutkan 9 ciri utama dari kecerdasan emosional. Yang pertama adalah berempati, merasa, memahami perasaan, mengendalikan amarah, kemandirian, kemampuan menyesuaikan diri, ketekunan, kesetiakawanan, keramahan, dan sikap hormat. Pertumbuhan EQ atau kecerdasan emosional dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama adalah lingkungan. Yang kedua, keluarga. Orang tua adalah seorang yang pertama kali harus dan wajib mengajarkan kecerdasan emosional kepada anaknya dengan memberikan teladan dan contoh yang baik agar anak memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. 3. Pengaruh faktor kematangan. Setiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Komponen-komponen kecerdasan emosional. Ada ranah intrapribadi, ada ranah antar pribadi, penyesuaian diri, pengendalian stres, dan suasana hati umum. Salah satu upaya untuk menumbuhkan kecerdasan emosional adalah saling berhubungan, menjaga silaturahmi, mengenali, menghargai orang lain, mewujudkan potensi diri. Terlalu panjang Mas, ke metode saja langsung. Oke, siap. Ini langsung SQ, bisa dibaca nanti. Ini karakteristik SQ, faktor-faktor, tanda kecerdasan spiritual. Ini ciri-ciri anak, majelis taklim. Ini tempat transfer ilmu, persyaratan, fungsi majelis taklim. Ada agama, sosial, ekonomi, seni budaya, dan ketahanan bangsa. Macam-macamnya, ada jemaahnya, dari organisasinya, dari tempatnya. Metodenya ada metode ceramah, keteladanan, latihan, dan nasihat. Nah ini, metode penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan penelitian studi kasus, di mana dalam penelitian ini dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, kelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Lokasi penelitian. Lokasi yang akan menjadi tempat melakukan penelitian adalah sebuah majelis taklim yang bernama Majelis Taklim Al-Muhibbi Barakatul Qadiri yang terletak di Desa Tempolan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Kehadiran peneliti. Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup signifikan. Dia sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya dia menjadi pelapor hasil penelitian. Subjek penelitian adalah orang atau tempat benda yang diamati dalam rangka pembubutan sebagai sasaran. Informan yang akan menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Ketua Yayasan sekaligus Roim Majelis Taklim, yaitu Ustaz Khaironi Abdillah, pengurus Majelis Taklim, Haji Rofik, santri, dan lain sebagainya. Itu ada Nilam, Imam, dan kawan-kawannya, masyarakat, baik dari sekitar Majelis Taklim atau di luar. Itu Muhammad Hasan, ada Buhari, dan sebagainya. Sumber data. Sumber data ada dua, ada sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diantaranya wawancara, observasi, dan dokumentasi.
sumber data primer, sekunder, yaitu literatur pustaka, penelitian terdahulu, dan sumber dari berbagai media yang berkaitan dengan fokus penelitian. Teknik pengumpulan data. Di sini ada 3. Yang pertama observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data. Pengumpulan data. Yang pertama pengumpulan data. Dalam pengumpulan data, selain dengan metode dokumentasi, angket, dan observasi, peneliti juga membuat catatan-catatan kecil atau kata-kata singkat atau singkatan pokok-pokok utama yang kemudian diperjelas dan disempurnakan bila telah selesai penelitian. 2. Kondensi data. Dalam kondensi data, kegiatan merujuk pada proses penyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasi data yang terdapat pada catatan lapangan maupun transkrip. Penyajian data. Penyajian data atau display data merupakan suatu proses pengorganisasian data agar lebih mudah untuk dianalisis dan disimpulkan. Selanjutnya kesimpulan. Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan langkah ketiga dalam proses analisis data. Keabsahan data. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian dilakukan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dan dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Tahap penelitian. Di antaranya ada pra-lapangan, ada tahap pengerjaan lapangan, dan tahap analisis. Penulisan. Bab 1 dan berisi tentang konteks penelitian, fokus, tujuan, manfaat, definisi istilah, dan sistematika penulisan. Bab 2 berisi kajian pustaka, terdiri dari penelitian terdahulu, kajian teori, dan kerangka konseptual. Bab 3 metode penelitian. Dalam bab ini dikemukakan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Keabsahan data dan diakhiri dengan tahap-tahap penelitian. Bab 4, paparan data dan analisis data. Pada bab ini juga dijelaskan temuan-temuan penelitian. Bab 5 yaitu pembahasan dari data yang diperoleh. Bab 6 merupakan bab terakhir dalam penelitian, yaitu penutup. Berisikan tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah dijelaskan. Kemudian saran-saran sekedar sumbangan pemikiran ke arah perbaikan dan penyempurnaan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Ya, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Dr. Haji Masudi, MPD, selaku penguji utama untuk memberikan bimbingan dan arahannya kepada Mas Suci Azhari. Kepada Bapak Masudi dipersilahkan. Monggo, Bapak. Sudah. Oh, tak kira didengarkan. Baik, terima kasih. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Ubaidillah Nafi. Bertepatan dengan ini saya mohon maaf karena saya harus mengundang rapat untuk menyelesaikan karena menjelang distribusi dan perwalian. Mas Suci. Halo Mas Suci. Oke. Judul saudara upaya Kiai dalam menumbuhkan kecerdasan emosional.
Saudara ini meneliti kecerdasan emosional dan spiritual ESQ atau ES dan apa ini? ESQ ya. ES sama EQ. Iya, EQ. Neliti kedua itu atau neliti satu ESQ-nya? Kami meneliti tentang kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual, Bapak. Disingkat ESQ. Berarti ESQ. Oke. Sudah. Itu anggaplah singkatannya gitu, Bapak. Diingat, karena teorimu itu ES sama EQ. Teorinya enggak ada ESQ. Di mana teorinya? Kan ESQ itu adalah kecerdasan emosional, spiritual, question gitu, Pak. Jadi ini ESQ adalah singkatan. Maknanya adalah kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Itulah yang saya tanyakan. Katanya kamu, ESQ adalah satu gabungan, bukan sendiri-sendiri, ES dan EQ. Teorimu itu yang ESQ sendiri, Bapak. mana? Sendiri-sendiri, Bapak. Cuman kami meneliti tentang... Kenapa sendiri-sendiri, Wong Anda meneliti ESQ? Kan ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan spiritual. Iya. Kami meneliti dua-duanya, Bapak. Gitu. Hah? Loh, katanya awal tadi itu ESQ, bukan EQ dan ES. Enggak, Bapak. ESQ gitu. Kan kecerdasan emosional dan spiritual dan Bapak. Iya. Anda paham nggak apa yang saya tanyakan? Enggak. Teorimu itu tidak ada ESQ, tapi ada ES sama EQ. Yang dipisah menjadi dua. Saudara memberikan mana ESQ sama EQ, ES itu sama apa tidak? ES sama EQ, Pak. Ya. Kan EQ sama SQ gitu, Pak. EQ emotional question, kecerdasan emosional. Kalau EQ? EQ emosional, Pak. Kecerdasan emosional. Nah, itu kan dua kecerdasan itu. Enggak. Tapi judulmu ESQ. Iya, ini kan Pak, apa namanya? Menumbuhkan kecerdasan emosional dan spiritual, begitu, Bapak. Kamu tak tanya tadi, itu satu judul atau judul terpisah? Emotional question sama emotional spiritual. Oke. Tapi kamu jawab jadi satu. Iya. Disingkat, Pak. Disingkat jadi satu. Wah, kamu ini nggak paham kamu ini. Nggak paham apa yang saya tanyakan. Buka teorimu. Supaya nggak bingung itu. Kalau Anda menggunakan spiritual question, maka gandengannya itu ya emotional question. Jadi kalau digandeng jadi satu, emosional dan ESQ itu kan teori sendiri nanti. Tapi kalau kamu membedakan bahwa emosional itu sebuah kecerdasan sendiri, spiritual itu sebuah kecerdasan sendiri, maka Pak Masudi tadi minta teorinya harus dipisah kan gitu. Oh, oke. Berarti tinggal membuang yang ESQ ini gitu, Pak. Nah, tinggal kamu kan menaruh di emosional. Macam-macam kecerdasan itu apa saja, ya kan? Oke. Nanti kemudian dikembangkan teorinya, dielaborasi lebih dalam di fokus penelitian. Oke. Lanjut, nggak bingung, ayo. Yo. Wes paham, langsung cari. Oke, paham, Pak. Jadi biar lebih paham lagi. Biar lebih paham lagi. Oke. Coba dibuka halaman 43. Ah, 40 bisa, 43 bisa, atau 37. Oke, Pak. 40. Iya, sampean baca. 37 dibaca.
Oke, Pak. Dibaca, coba yang atas itu. Menurut para ahli ada beberapa kecerdasan yang diberikan oleh Bukan yang 3 atas sendiri, baris atas itu loh. yang 37 ya, Pak. Iya. Kecerdasan spiritual. Nah, kan bukan ESQ, tapi kecerdasan spiritual. Oke. Paham ya? Oke, Kalau paham, kamu Pak. kepengen meneliti kedua-duanya itu, yang sebuah tadi itu untuk secara mendalam, ya kasih dong teori ESQ-nya. Setelah kamu itu baru kamu jabarkan ES, EQ. Tapi ini enggak ada teori ESQ-mu itu enggak ada. Oke. Ya? Oke. Berarti ini kecerdasan emosional dalam kurung EQ dan kecerdasan spiritual dalam kurung SQ gitu Pak. Embo enggak ada pikiran go. Oke, siap. Saya bertanya itu aja. Nah. Oke. Kemudian layouter kamu ini tidak sesuai dengan aturan. Tepi kiri itu terlalu lebar. Berarti ada kesalahan saudara untuk cara penulisan. Ya? 4 gitu Pak, anunya marginnya Pak. Karo 4-4-3-3 itu. golek ono dhewe. 4-4-3-3. Ya. Oke, 4-4-3-3 Pak. Iya, itu berapa itu? Lebih dari 4 itu. Ya Mas Jari ya? Oke, nanti tak cek kembali Pak. Oke. Dicek, betul. Ya. Terus kemudian, ini mestinya nggak usah abstrak. Ya, tapi karena saudara tulis abstrak, maka penulisan abstraknya pun keliru itu. Ikuti pedoman, nggak tahu itu abstraknya siapa yang dimuat di sini. Siapa Mas Jari? Di Pak, ngarang-ngarang itu Pak, dari Ngarang-ngarang. semua yang saya tulis ini langsung dikolaborasikan menjadi abstrak begitu Pak. Jadi gambaran secara umum begitu Pak. Oke. Upaya kiai dalam menumbuhkan kecerdasan emosional, terutama pada majelis taklim al-muhibbi. Tadi saudara gambarkan bahwa jamaah telah membawa air dengan suka untuk dibacakan doa dan lain sebagainya. Tadi itu apa beberapa poin tadi yang saudara sebutkan tadi saya sampai lupa. Oke. Apakah itu yang dinamakan emosional dan spiritual? Tidak Bapak. Itu hanya hanya sebatas keyakinan masyarakat bahwasanya kalau air itu dibacakan doa, maka enzim-enzim air itu hal-hal yang molekul air itu mengandung hal-hal kebaikan, ada hal-hal kebaikan gitu Pak. Intinya dari kecerdasan emosional dan spiritual ini bagaimana menciptakan manusia itu cerdas dalam emosionalnya. Dia bisa berempati, bisa bersimpati kepada sesama, suka menolong dan lain sebagainya. Sedangkan dan dia juga mempunyai kecerdasan spiritual. Dia semakin dekat kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan selalu menebarkan kebaikan di mana-mana, mencegah kemungkaran, membasmi kejahatan. Kamu kok tahu kalau jamaah majelis itu berbuat seperti itu, mendekatkan diri pada Allah? Karena begini Bapak, setelah saya observasi, kami wawancara kepada salah satu jemaah, mereka mengatakan bahwasanya dengan mengikuti kegiatan majelis taklim tersebut, mereka semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekatnya itu seperti apa? Jangan-jangan ikut pengajian tok tapi sholatnya nggak pernah. Dekat kepada Allah atau cinta kepada Allah dengan melaksanakan segala yang diperintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Bagaimana saudara cara meneliti itu? Kok tahu? Ya dilihat dari keistiqomahannya dalam
yang pertama dalam mengikuti kegiatan majelis taklim dan Saya, juga untuk mengikuti majelis taklim itu apa memang ada jaminan bahwa dia itu adalah orang baik? kalau pas jaminan ya tidak, Pak. Apa ya? Nah, Jalan menuju untuk menjadi pribadi yang baik, salah satu gitu, Pak. artinya keagamaan saudara hanya meneropong pada majelis taklim itu. Tidak pada aktivitas sosial mereka, aktivitas keagamaan mereka. Ini luar biasa, sangat luas sekali, dan penelitian seperti ini, penelitian sosial, tidak cukup 1-2 bulan. 3 bulan tidak cukup, itu harus beberapa tahun itu untuk mengamati di situ. Ini Mas Uji. Terus kemudian untuk menumbuhkan kecerdasannya itu seperti apa? Kecerdasan loh ya. Untuk menumbuhkan kecerdasan emosionalnya ya Pak. Di sini ada belajar berempati, belajar menghormati orang lain, dan memang diajarkan di situ. Karena kan ada anaknya Pak. Setelah ada zikir manakib itu ada ceramah agamanya Bapak. Ada ceramah agamanya. Ceramah agamanya tentang apa aja ceramah agamanya? Kamu punya itu rekapannya setiap 1 tahun, setiap dekade ada ceramah agamanya apa aja? Kami sebisa mungkin setiap malam Rabu itu mengikutinya Bapak. Ada ceramah dari berbagai kiai, dari kiai A, dari kiai B, dan sebagainya. Inti ceramah tersebut yaitu Pak, bagaimana menjadi insan yang baik, yang berguna kepada Allah dan juga berguna kepada manusia yang lainnya. Intinya begitu Pak isi ceramahnya. Dan juga memotivasi jemaah. Kenapa ini saya tanyakan kepada saudara? Biar saudara itu meneliti dengan benar. Iya. Tidak mudah meneliti masalah kecerdasan emosional dan spiritual itu. Kalau hanya intensitas ketemu dalam pengajian saja, apa cukup? Nanti akan diulas sama Pak Ubed itu. Banyak hal yang harus menjadi ini. Terus saudara tekuni betul dalam melakukan penelitian ini. Apalagi upaya kiai dalam menumbuhkan kecerdasan emosional. Pak Kiai sendiri tuh tahu nggak namanya ESQ sama ya ES dan EQ itu ngerti nggak? Coba ngerti kok. Jangan disawo. Pastinya kan bahasanya Kiai mungkin tidak ESQ, mungkin lain. Tapi Anda aja yang menarik-narik itu. Padahal itu mestinya kamu meneliti itu yang bahasanya Kiai itu, coba. Ini kan sampean menarik-narik, mengkerenkan konteks yang ada. Oke. Ada beberapa tabel yang harus saudara benahi. Gitu, ya. Kembali kepada cara penulisan. Ya, Mas Jari. Proposalmu ini sudah tesis ini. Ini baru proposal aja tebalnya sekian halaman ini. Karena kemarin itu sangat kurang begitu Bapak. Jadi kami mencari berbagai referensi biar banyak gitu Bapak. Tapi tidak diimbangi bagaimana cara menulis yang benar. Cara mengkutip yang benar. Kutipanmu ini tidak karu-karuan. Dicek itu halaman 30, halaman 31, halaman 32, dan seterusnya itu. Halaman 35. Itu tidak bisa menempatkan mana kutipan langsung dan mana kutipan tidak langsung. Ayo belajar lagi Mas Ujari. Oke, siap Bapak. Pembimbing jangan disibukkan dengan hal-hal seperti itu untuk mengkoreksi huruf besar, huruf kecil, cara mengkutip dan
Cara mengutip langsung dan mengutip tidak langsung. Oke, saya sampaikan bahwa penstrukturan teorimu masih kurang bagus. Terutama apa yang saya tanyakan tadi itu. Kemudian berikutnya ada teori yang membahas tentang majelis taklim. Ya? Majelis taklim. Majelis taklim Anda dapat teori dari mana? Ada bukunya Pak, bukunya Helnawati. Saya punya bukunya, Pak. Helnawati itu siapa? Helnawati itu ada di bukunya, Pak. Helnawati, Dr. Helnawati gitu, Pak. Bukunya apa judulnya? Tapi dulu, Pak. Ini Bapak, bukunya Bapak. Penerbitnya mana itu? Penerbitnya ini Rineka Cipta, Pak. Oh, Rineka Cipta. Oke. Nah, coba ditunjukkan lagi. Majelis Taklim, Pendidikan Nasional dan Optimalisasi Majelis Taklim. Oke, Pak. Buku luar negerinya enggak ada? Kemarin ada di tugas yang disetor ke Bu Dia, Bapak. Di sana ada tiga buku bahasa asing sudah kami terjemahkan. Terus masuk ke tugas mata kuliah itu, Pak. Kan di tugas mata kuliah yang Bu Dia itu tentang proposal harus ada kajian terdahulu dari berbagai Bukan tugas. Nasional. Ya, masuk di situ, Bapak. Lupa kami memasukkan di sini ya, Pak. Itu Nanti tugas. Tugasmu itu judulnya apa? Tugas Bu Dia ini menyerahkan tesis proposal tesis ini, Bapak. Dan di dalamnya ada jurnal-jurnal nasional dan internasional, juga buku-buku dari bahasa asing, Bapak. Di sana ada semua, Bapak. Cuman yang kami print di sini, ini kan beda file, Bapak. Jadi belum kami masukkan di sini, Bapak. Nanti kami masukkan, Bapak. Kajian teori terdahulunya mana? Ini ada, Bapak, di halaman berapa? Halaman 15, Bapak. 15. Oke. Penelitian terdahulu ada berapa itu? Ada 5, Bapak. 5. Oke. Harus 10 minimal. 10, Bapak. Ya. Oke. Kemudian coba 1, emosional spiritual. Penanaman kecerdasan. Hubungan kecerdasan. Mengembangkan kecerdasan spiritual. 5 itu ya, ada 4 cumaan itu. 4. 5, Bapak. 5. Oke. Pengembangan kecerdasan spiritual. Cari 10 itu minimal untuk tesis itu. 10 tesis apa 10 sama jurnal, Ya, Bapak? penelitian terdahulu minimalnya kan tesis Anda. Bisa disertasi. Oke, siap. Ya. Oke. Cek, coba fokusmu apa? Bagaimana upaya Kiai dalam menumbuhkan kecerdasan emosional remaja melalui majelis taklim. Sejiku, ayo. Oke, Pak. Halaman berapa sejari? Halaman 13, Pak. Mangka ana tebel koyo ngene skripsi ini. Ya coba. Oke. Bagaimana upaya Kiai dalam menumbuhkan kecerdasan emosional remaja melalui majelis taklim. Yang kedua, bagaimana upaya Kiai dalam menumbuhkan kecerdasan spiritual remaja melalui majelis taklim. Ya. Benar enggak itu kira-kira? Kalau menurut saya benar, Bapak.
Akhirnya kan meneliti sendiri-sendiri itu. Emosional remaja sama spiritual remaja. Oke. Padahal judulmu itu ISQ. Oke. Kan maksud kami itu Kak, mungkin ya salah Pak. Kan maksud kami itu kecerdasan emosional dan spiritual. Wes saya singkat ESQ aja. Gitu Pak. Berarti ini kan nanti kan sendiri-sendiri kan Pak. Oke. Di sendiri-sendiri kan gimana? Makanya pertanyaan saya itu. Kecerdasan emosional dalam kurung EQ dan spiritual dalam kurung SQ begitu Pak. Iya. Ini aja Kiai, nanti judulnya diganti, tidak usah disebut kecerdasannya apa, tapi umum aja. Meningkatkan kecerdasan, nanti di fokusnya baru dijabarkan. Ada emosional, ada spiritual, ada apa lagi ditambahkan. Oke. Iya. Jadi itu. Baik, itu aja Pak Ubed. Ya. Terima kasih. Oke, sami-sami Bapak. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Bapak Prof. Dr. Nur Harisuddin MPhil untuk memberikan arahan dan bimbingannya selaku pembimbing pertama kepada Mas Suci Azhari. Dipersilahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah wa la hawla wa la quwata illa billah. Manfaat yang saya hormati Bapak Dr. Masudi selaku penguji utama, Dr. Ubaidillah Nafi selaku pembimbing, para hadirin hadirat di Zoom ini, dan Saudara Suci Azhari yang sudah hari ini sudah ujian proposal ya. Ya, alhamdulillah selamat untuk Saudara Suci Azhari. Dan tadi pertanyaan-pertanyaan dari penguji adalah masukan untuk menajamkan, mengkorelasikan apa yang ada dalam teori, metodologi penelitian, dan kalau nanti ada pertanyaan dari beberapa dosen. Halo, jadi itu saya kira bisa menjadi bahan untuk Saudara Suci Azhari memperbaiki di masa-masa setelah ini. Tadi masukan Dr. Masudi dan sudah diklarifikasi Dr. Ubaidillah Nafi, dikonfirmasi. Misalnya tadi kecerdasan, ya kecerdasan tidak perlu disebut ISQ, ya karena nanti pertanyaannya menjadi umum dan nanti bisa diganti kecerdasan saja. Tetapi nanti di dalam fokus penelitiannya Saudara Sujari bisa memasukkan dua pertanyaan tadi, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritualnya. Ini saya kira masukan itu saya kira sangat penting ya. Dicatat nggak, Saudara Suci Azhari, dicatat nggak? Oke, catat Prof. Direkam ya? Oke, sudah Prof. Ya, nah jadi itu awal dari ini. Nah, saya ingin menajamkan soal remaja. Saya kok curiga, apakah memang di majelis taklim itu banyak remaja yang hadir di situ? Di majelis taklim. Kenapa Anda memilih judul remaja? Saya khawatir remaja itu nggak ada nanti. Oke, Prof. Jadi remaja melalui majelis taklim. Nah, ini gimana ini? Bisa dijelaskan? Oke.
di Majelis Taklim yang kami teliti itu banyak, Prof. Ada kalangan anak-anak seputar anak SMP, SMA, dan juga sudah mahasiswa ada, dan bapak-bapak, ibu-ibu, itu banyak semuanya, Prof. Karena setiap malam Rabu itu berkisar 200 orang. Kalau malam Rabu manis itu bisa-bisa sampai 300 orang, kurang lebih. Remaja-remaja yang di bawah umur 20 ada, banyak. Di bawah umur 25 juga banyak. Karena Nah, mereka-mereka sebagai salah satu santri di sana, dan juga ada yang tetangga di sana, dan juga ada yang sebagai itu, Bang, personel hadroh itu, kan muda-muda semua. Salah satu. nah, maksud saya dari 200 sampai 300 orang itu berapa persen remajanya? Jangan-jangan itu peserta hadrah semua kan? Hadrah itu kan memang dalam tanda kutip disewa untuk acara itu, bukan sebagai anggota majelis taklim dia. Anggotanya, Bro. Dia anggotanya. Anggota majelis taklim. Tetap di sana, Bro. Kira kurang lebih berkisar 25 sampai 30% pemodal. Pemuda. Enggak, itu tugasnya Saudara Sujari adalah di tempat itu dipetakan, kalau bisa diabsen, minta datanya siapa saja yang antara umur 50 sampai 60, yang antara umur 40 sampai 50, 30 sampai 40, kemudian yang 20 sampai 30, yang remaja tadi juga nanti masuk dalam klasifikasi itu. Sehingga kan jelas itu dan itu nanti pada aspek penguatan majelis taklim itu menjadi sangat penting. Di penguatan majelis taklim itu menjadi sangat penting. Dia punya database keanggotaan majelis taklim. Saudara Sujari membantu. Saudara Suji Asyari membantu majelis taklim itu untuk memetakan database keanggotaan dari majelis taklim. Itu kan menjadi menarik. Kemudian Saudara Sujari juga pasti menjelaskan ini satu ya soal itu. Apa hanya sekedar majelis taklim di tempat itu? Saya tidak yakin yang hadir di situ tertarik dengan bergabung dengan majelis taklim dengan hanya sekedar mendengarkan tausiah. Apakah ada makanan sesuatu yang bisa menjadi magnet? Jadi tadi pertanyaannya nanti terakhir begini. Tadi pertanyaan pertama itu dari 300 orang berapa persen jumlah remajanya? Remaja itu umur berapa sampai berapa? Remaja itu kan umur Jangan menurut Sujari ya, Suji Asyari ya, menurut buku-buku teori gitu loh. Ketika kamu nyebut remaja ya kamu buka tesisnya, remaja itu umurnya segini sampai segini. Nah itu jadi tidak opini Saudara Suji Asyari, tetapi memang betul-betul berdasarkan kajian ilmiah. Oke ya. Nah jadi itu yang nanti dan yang dipotret ketika memang pertanyaannya ada dua tadi itu saya nanti banyaklah yang di samping majelis taklim itu ada apa? Di sana itu yang pertama ada ada zikir manakib. Ya, ada selawatan macam-macam itu, Bro. Terus ada siraman rohani, ceramah-ceramah dari kiai, dan diakhiri acara paling akhir makan bersama, Bro. Nah, itu maksud saya begitu. Ada sesuatu yang menarik bagi banyak orang yang terakhir itu. Makan bersama, ya. Makan bersama, Bro. Pengajian itu kan rangkaian dari itu. Dan kalau bahasa di masjid itu katanya Dr. Ubedillah, Kiai Ubed ini kalau mau jamaahnya banyak, jamaahnya harus disegani. Maksudnya diberi sego ya Pak Dr. Kiai Ubedillah.
kasih nasi. Jadi banyak. Nah, ini bagian dari tadi ya. Artinya ketika saudara Suji Azhari memotret Mas Taklim tadi itu, dilihat semuanya komplit, utuh, komprehensif sampai saya membayangkan di situ ada proses. Nah baru kemudian saudara Suji Azhari melihat spiritual bagaimana upaya Kiai melakukan apa namanya tadi saudara Suji Azhari tadi menanyakan menumbuhkan kecerdasan emosional pada remaja. Ya, apa yang sudah saudara Suji Azhari melihat? Anda sudah melakukan penelitian pendahuluan? Oke, sudah bro. Iya. Kami sudah beberapa bulan ini sudah sering ikut di kegiatan majelis taklim tersebut, bro. Alhamdulillah semakin hari anggota-anggota yang hadir di sana itu semakin kompak gitu, bro. Nah, maksudnya gini, apa yang dilakukan untuk melakukan menumbuhkan kecerdasan emosional? Terus nanti kan pertanyaan selanjutnya, sukses nggak Kiai itu menumbuhkan kecerdasan emosional di kalangan remaja? Di antaranya ada ceramah agama yang nantinya mungkin dengan ceramah-ceramah agama yang menyentuh hati jemaah di sana itu timbul kesadaran untuk saling menyayangi sama dan sebagainya. Kamu udah dengar itu isi ceramahnya tadi tanyakan Pak Dr. Masudi. Ada nggak filenya? Ceramahnya tentang apa? Ceramahnya itu saya kemarin nggak sempat nggak sempat ngerekam. Biar kamu nggak. Intinya, maksudnya kamu harus berdasarkan data, tidak boleh punya kesimpulan sendiri di situ loh diberikan tausiah ceramah yang berkaitan dengan kecerdasan emosional tanpa saudara Suji Azhari tanpa memberikan data. Harus punya rekamannya. Orang-orang juga harus ditanya, cerita apa itu Kiai hari itu? Cerita apa? Gitu. Jadi jelas kan. Datanya di situ. Yang kedua soal spiritual ini. Jadi nanti itu dan nanti sejauh mana Anda bisa itu nanti diskusi yang menarik. Ternyata nggak ada artinya remaja-remaja yang di Majelis Taklim Al-Muhibbi ternyata juga masih sering bertengkar, sering buat onar di desa itu misalnya. Ya, kan ini pertanyaan di situ. Kemudian juga yang kedua spiritual question-nya itu apa? Apa yang dilakukan? Kamu lakukan penelitian pendahuluan dalam ketika melakukan penelitian pendahuluan gimana? Apa yang dilakukan oleh Kiai dalam menanamkan menumbuhkan spiritual question remaja? Ya itu tadi, Prof. Menumbuhkan kecerdasan spiritual dengan cara kita melakukan pendekatan diri kepada Allah dengan cara berzikir, berselawat, dan lain sebagainya. Tentunya dengan cara demikian, hati kita merasa lebih dekat kepada Allah. Lebih merasa kita selalu diawasi oleh Allah. Begitu, Bro. Nah ya, apakah nanti pertanyaannya apakah spiritual question hanya cukup di situ? Nah, kemudian nanti saudara ada apakah nanti diamalkan juga di rumah? Kemudian saudara Suji Azhari bisa tanya, apakah ada dzikir-dzikir tertentu untuk jamaah tertentu? Jamaah 300 orang itu kan macam-macam. Ada yang masalahnya hutang piutang, ada yang masalahnya anaknya putus sekolah, ada yang masalahnya pertaniannya itu gagal panen, ada yang masalahnya kan macam-macam. Nah, ketika mereka menghadap ke Kiai, saya minta wiridan yang lain kan itu soal. Ini soal lain ya, tetapi ini soal spiritual question yang kamu maksudkan ini apakah ini tadi pertanyaannya kalau ini kan duniawi. Ya, tetapi ini yang spiritual question adalah takorub. Dzikir yang sekiranya membuat
ala bidzikrillah tatmainnul qulub ya, bukan soal soal duniawi tadi mendapatkan ini dan itu adalah nanti bagian dari problem problem solving dari kiai tersebut yang menjadi, saya kira menjadi salah satu magnet dari majelis taklim ini. Kalau hanya sekedar tausiah, jumlahnya banyak dan orang tidak akan serta-merta datang. Tetapi kalau ada sisi-sisi menarik, ada makanan yang itu juga ada makanan yang khas orang tertentu. Ini kekhasan majelis taklim. Ya, salah satu nanti di Jember, di Malang, di Surabaya, di Jakarta itu beda-beda ada. Tetapi bagaimana majelis taklim ini hidup, merekrut anggotanya, kemudian ini menjadi sesuatu yang menarik, yang menjadi kajian baik itu tesis atau disertasi. Jadi intinya adalah saudara Suci Azhari agar menambahkan sisi-sisi tadi itu dengan lengkap, posisi sampean masuk di tempat itu juga jangan sampai membuat daya kritis saudara Suci Azhari untuk tetap kritis terhadap situasi itu, ya kritis tetap karena sampean masuk nanti sudah kiainya keramat gitu. Siapa nama kiainya? Ustadz Khairani Abdillah. Ustadz Khairani. Terus apa hubungannya dengan Kiai Muzaki? Ya, santrinya, Bro. Santri apa? Apakah santri asli apa tidak? Maksudnya santri apakah asli, cukup di jamaah di majelis manakibnya saja atau asli santri Al-Qadiri? Asli santri Al-Qadiri, dia alumni sana, Bro. Terus ini nanti lain ya di sisi yang lain. Apakah nanti ini majelis taklim ini juga dihadirkan ke manakibnya Kiai Muzaki apa tidak? Oke, Prof. Tiap hari apa? Pelaksanaan setiap malam Jumat, Prof. Jumat manis. Kalau di Kiai Muzaki kan betul. Nah, maksud saya yang seperti ini saudara Suci Azhari nanti juga perangkekan, dianalisis, tetap dengan kritis, dan saya kira nanti ini menjadi sisi-sisi menarik yang Anda harus sadar bahwa tesis itu ya dianalisis. Analisisnya harus kuat, kritis harus tetap kritis, dan ini yang nanti harus diperbanyak, diperkuat di dalam tesis ini. Saya kira itu, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Nur Harisudin. Untuk selanjutnya kepada Bapak Dr. Haji Ubaidillah, dipersilahkan waktunya sebagai pembimbing kedua untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada Mas Suci Azhari. Kepada Pak Ubaidillah dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma'bad. Yang saya hormati penguji utama Bapak Dr. Haji Masyudi, yang saya hormati pembimbing satu Bapak Profesor Dr. M. Nur Harisudin, MPhil, yang saya hormati Saudara Suci Azhari yang sudah bisa menyelesaikan proposal tesis yang tebal ya, yang sudah sangat tebal, berbobot. Karena tebal maka berbobot ya Mas Suci ya. Dan saudara-saudara sekalian yang ikut berpartisipasi dalam seminar proposal Suci Azhari dengan tema besar kecerdasan ya. Saya sepakat dengan penguji utama ya. Ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Yang pertama adalah konseptualisasi judul, Mas ya. Konseptualisasi judul, saya kira tidak usah dirinci kemudian fokus itu dijabarkan dari judul itu, tapi cukup saja di dalam judul itu mencantumkan kecerdasan, nanti difokus dijabarkan menjadi beberapa indikator variabel dari kecerdasan itu apa saja ya, atau subvariabel dari kecerdasan itu apa saja. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, istilah studi kasus nggak usah dimunculkan di judul, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Jadi tidak usah ditulis studi kasus di bla 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 bla, itu nanti
sudah akan terjelaskan pada saat Anda memilih metode penelitian dengan pendekatan dan jenis apa, itu di situ sudah ada. Untuk menyingkat ini jumlah kata dalam judul supaya efektif efisien sesuai dengan pembuatan judul yang bagus ya. Nah itu tema itu. Kemudian tadi penguji utama minta bahwa ya penjabaran fokus itu harus berangkat dari sebuah teori ya, dari sebuah teori. Nah kebetulan Anda kan seakan-akan akan menjadi kabur kalau emosional dan spiritual itu jadikan satu dalam satu judul. Makanya kalau pakai istilah question ya langsung aja emotional question, spiritual question. Nah, pada kesempatan ini supaya menjadi lebih bagus Mas Sujiazari ya untuk tesis yang akan Anda tulis itu, yang pertama tolong dibaca buku pedoman itu secara tuntas ya. Buku pedoman terdahulu, termasuk tadi diminta kajian terdahulu itu wajib ada 10 misalkan. Kalau dulu kan tidak disebutkan. Saat ini sudah dimunculkan, paling tidak ada 10 kajian. Semakin banyak kajian terdahulu atau yang disebut dengan empirical studies itu menguntungkan bagi peneliti karena akan banyak teori yang masuk ya, ada banyak teori yang akan dikuasai ya. Kemudian teknik pengetikan, teknik pengutipan ya. Pengetikan. Kalau Anda bisa menggunakan Mendeley ya, yang aplikasi itu lebih bagus sebenarnya di bagaimana teknik mengutip, menulis ya. Karena di situ ada standar internasional, sudah terstandarisasi. Nah, kemudian yang kedua yang paling penting itu difokus ya. Berarti fokusnya kan Anda sudah sepakat ya di situ membahas tentang yang pertama adalah emosional quotient, kecerdasan emosi, kemudian yang kedua kecerdasan spiritual ya. Kemudian saya minta tambahkan satu lah supaya tidak hanya agama itu pada aspek ranah religius saja, aspek sosial, kecerdasan sosialnya. Oke. Ya, supaya ada emosi, spiritual dan sosial. Supaya pondok itu tidak hanya mengurusi itu, saya yakin lah kecerdasan sosial sangat diajarkan oleh Pak Yai. Jadi ada 3 penambahan saya, ada 3 kecerdasan itu dan tolong dilacak perspektif teoritiknya nanti dicari landasan teoritik untuk menempatkan kecerdasan sosial ya. Jadi ada emosi, ada spiritual, ada sosial. Karena agama saya kira tidak bisa dipisahkan dalam beberapa hal itu. Ya. Kemudian yang tidak kalah penting nanti pada saat Mas ini hanya anjuran bagi saya ya untuk supaya nanti data di lapangan itu bisa terkumpul dengan bagus ya. Teknik pengumpulan data tadi yang Anda gunakan itu tolong nanti diintegrasikan secara baik ya. Jadi ketika Anda melakukan wawancara sekaligus Anda dalami dengan model observasinya, sekaligus kemudian kalau perlu bukti dokumennya dimunculkan sehingga ketika melakukan sebuah pencatatan lapangan, logbook itu semuanya sudah lengkap. Anda tinggal melakukan display ya. Nah, di sini kelemahan teman-teman kan itu seakan-akan wawancara terpisah dari observasi sehingga ketika dinarasikan tanggalnya beda ya kecuali memang dilakukan dalam hal yang berbeda dia khusus wawancara khusus observasi. Padahal sebenarnya ketika kita ke lapangan kan sekaligus melakukan wawancara sekaligus observasi sekaligus dokumentasi. Makanya Prof. Sugiono itu menempatkan triangulasi sebagai teknik pengumpulan data. Karena kita ke lapangan itu bersama-sama melakukan ketiga teknik itu sesungguhnya. Biasanya dilakukan oleh peneliti dengan teknik penelitian kualitatif ya. Nah, itu nanti supaya datanya terkumpul dengan baik ya. Saya kira itu hal yang sangat substantif. Saya tidak perlu tanya macam-macam, nanti kita akan ketemu di proses bimbingan
ya Mas Suci Azhari untuk perbaikan-perbaikan ke depan ya. Nah, tolong dilacak buku-buku, semakin banyak buku terkait dengan tema yang Anda tulis, saya kira semakin bagus. Kalau bisa hasil-hasil penelitian, tesis atau disertasi, saya kira juga cukup banyak. Kalau hasil penelitian, disertasi, tesis lebih baik lagi karena di situ sudah jelas akan teruji ya kebenarannya. Oke, baik, saya kembalikan ke moderator. Saya Sukan Kian. Terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ubaidillah Nafi yang sudah memberikan arahan dan bimbingannya. Kemudian untuk hasil dari proposal Mas Suci Azhari, mungkin dari Bapak Masudi selaku penguji utama, bagaimana Bapak untuk hasil seminar proposal Mas Suci Azhari? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Prof. Dr. M. Nur Harisudin, Bapak Ubaidillah, Saudara Suci Azhari. Hari ini saudara akan menerima pengumuman terkait dengan disetujui atau tidak disetujuinya skripsi tesis saudara dengan judul Upaya Kiai dalam Menumbuhkan Kecerdasan Emosional Spiritual. Dengar argumentasi saudara, cara mempertahankan proposal saudara, dan argumentasi yang saudara paparkan, mungkin saudara sudah tahu bahwa beberapa argumentasi saudara juga kurang begitu berlandaskan pada teori dan saudara Sujari ada beberapa kritik terkait dengan fokus saudara, begitu pula teori saudara yang harus terorganisir dengan baik. Maka dari ketiga penguji hari ini, baik Prof. Nur Harisudin, Dr. Haji Ubaidillah, dan saya sendiri selaku penguji utama, dapat diputuskan bahwa Suci Azhari nomor Indo mahasiswa 0849319032 dinyatakan disetujui dengan perbaikan. Selamat untuk Suci. Rekomendasi-rekomendasi, catatan-catatan segera diperbaiki. Anda baru yang pertama ini ya, satu angkatan yang maju sekarang. Yang ketiga, Pak. Oh, yang ketiga. PAI. Iya. Kalau nggak segera selesai, malu dengan songkoknya itu. Oh, siap. Ya, semangat siap. itu. Nahdlatul Ulama kan gitu. Songkoknya Nahdlatul Ulama terus. Engko nggak semangat kan ya ganti songkok aja kalau gitu. Harus semangat ya, Pak. Iya, semangat. Oke. Baik, terima kasih Prof. Nur Harisudin, Bapak Ubaidillah. Ya, makasih. Moderator. Ya. Dari itu saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila muthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bapak. Semoga kebaikan Bapak di pada Bapak dosen. pada Allah. Alhamdulillah acara seminar proposal Mas Suci Azhari berjalan dengan lancar. Akhirul kalam, kita tutup acara seminar proposal pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil. Saya mohon izin pamit ya. Selamat Mas Suci. Terima kasih banyak Bapak pada Bapak Mas Suci, Prof. Nur Harisudin dan Pak Ubaidillah. Terima kasih banyak dan mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Traktiran, Pas. Alhamdulillah. Mantap, bos. Mantap. Aduh, Alhamdulillah. selamat. Saya Bu. Mantap, bos. Kuliah aku. Ayo kapan-kapan. Pakai brosur, pakai cetak denger, bantai. Pak Sujari kan. Mana? Pak Sujari. Maaf, Pak. Aku bangun tidur, Pak. Darem mau pari, mama rebuan SQ.